Wahyu Astabrata. Dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adipurwa. Pada seri yang kelima ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Sukmo, Eli Ermawati sebagai Niwari, Ferry Fadli sebagai Kiwari, Herman sebagai Ki Wulung, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sukmo berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Hanya saja sesekali bocah kecil itu menyelinap dalam semak belukar, membiarkan kakek dan neneknya berlari tertatih-tatih mengikutinya. Setelah dekat, dia kemudian melompat keluar dari semak belukar dan kembali berlari sekencang-kencangnya sambil memanggil-manggil nenek dan kakeknya. Ki Wulung dan Ni Wulung sambil mengangkat kainnya berlari mengejar cucunya. Mereka benar-benar dibuat gemas dan gregetan oleh anak kecil itu. Dasar bocah bandel. Aduh, ayo Nek, kita kejar. Dia pasti pulang. Ayo kita ikuti saja. Ki Wulung dan Nyai Wulung terus mengikuti cucunya yang berlari kencang sekali. Mereka tergesa-gesa, napas mereka tersengal-sengal. Mereka betul-betul gemas oleh kelakuan cucunya yang memang sangat nakal dan bandel sekali. Sukmo, dari mana kau? Dari rumah kakek, dari rumah nenek. Memangnya ada apa, Pak? Mengapa kau berlari-lari seperti itu? Kalau jatuh, kau bisa terluka. Coba, lihat itu. Kedua lututmu belum juga sembuh. Kau selalu bandel, Sukmo. Kalau Sukmo berlari-lari, badan Sukmo kan sehat, Pak. Iya kan? Kalau Sukmo tidak pernah bergerak, nanti Sukmo sering sakit. Coba lihat, teman-teman Sukmo banyak yang sakit. Tetapi kau seperti dikejar setan. Dari mana kau? Aku tidak percaya kalau kau dari rumah kakek dan nenekmu. Apakah kakek sudah pulang dari istana? Sudah, kakek sudah di rumah. Nenek senang sekali. Lalu aku pulang. Sukmo, apa yang kau genggam itu? Ini... Apa yang kau bawa itu, Sukmo? Apa? Coba, tunjukkan pada ibumu. Ki Warih dan Ni Warih kaget sekali ketika Sukmo mengeluarkan apa yang digenggam di balik bajunya. Ni Warih dan Ki Warih melotot. Mereka tidak percaya benda kuning emas bersinar di tangan anak mereka. Lencana? Lencana? Sukmo, dari mana kau curi lencana itu? Apakah kau tidak tahu bahwa yang kau bawa itu benda berharga? Kakang Warih? Kakang lihatlah, bukankah itu lencana? Sukmo, dari mana kau peroleh rencana emas itu? Dari mana? Dari kakek. Apa? Dari kakek? Atau kau mencurinya? Tidak, Sukmo tidak mencuri. Orang yang suka mencuri itu dosa, itu salah. Dan orang yang suka mencuri bisa dihukum gantung oleh raja. Tapi bapak dan ibu ingin tahu, apakah benda itu benar-benar diberikan kakek kepadamu? Benar atau tidak? Bapak dan ibu tidak percaya kalau Sukmo menerima benda ini dari kakek. Sukmo tidak mencuri. Mana Sukmo pernah mencuri? Ibu dan bapak sendiri kan sering bilang, mencuri itu perbuatan tidak baik, perbuatan jahat. Hanya orang-orang jahatlah yang sering mencuri benda milik orang lain. Bapak dan ibu sudah menuduh Sukmo mencuri. Aku tidak suka tuduhan itu. Jadi benar, lencana itu pemberian kakekmu? Iya, ini pemberian kakek. Sukmo tidak mencuri. Sukmo, bawa sini benda itu. Jangan, ini kan untuk Sukmo. Enak saja diminta. Ini untuk Sukmo. Tidak boleh diminta siapapun. Sukmo, berikan benda itu pada Bapak. Kau tidak boleh membawa lencana itu.
Orang tua suka merampas. Ini kan milik Sukmo, bukan milik bapak dan ibu. Kalau milik Sukmo, ya Sukmo yang harus bawa. Tidak perlu bapak dan ibu bawa. Sukmo sendiri bisa simpan, bisa kupakai. Lihat nih. Buru-buru Sukmo mengenakan lencana itu di lehernya. Dia mengalungkannya. Bocah kecil itu mundur beberapa tindak ketika bapak dan ibunya akan menangkapnya. Jangan diambil. Ini kan milik Sukmo. Bapak dan ibu tidak boleh mengambil lencana ini. Ini adalah pemberian kakek. Sukmo akan menyimpannya sendiri. Sukmo akan memakainya. Sukmo, kalau kau mengenakan lencana itu, nanti kawan-kawanmu bisa iri. Kalau lencana itu hilang, kau sendiri yang rugi. Sini, biar bapak yang menyimpannya. Tidak. Kalau begitu, biar ibu yang menyimpannya. Tidak boleh. Sukmo bisa menyimpannya sendiri. Lencana ini adalah hakku, milikku. Dan akulah yang berhak menyimpan dan memakainya. Hilang atau tidak, itu terserah Sukmo. Bapak dan ibu tidak perlu khawatir. Aduh, Sukmo, kau ini masih kecil tetapi kau berani sekali pada orang tuamu. Sukmo tidak berani, tapi Sukmo hanya membela. Ini kan milik Sukmo, bukan milik bapak dan ibu. Mana mungkin Sukmo tidak menghormati bapak dan ibu. Bapak dan ibu adalah orang tuaku, dan aku menjunjung tinggi bapak dan ibu. Bapak dan ibu tidak mau tahu Sukmo. Sukmo, kalau kau menyimpan benda berharga itu, kau bisa celaka, nak. Di sini banyak rampok, banyak penjahat. Nanti kalau kau pergi, kalau banyak orang yang menginginkan milikmu itu, kau bisa celaka, Ger. Sukmo akan menjaga benda ini sampai kapanpun. Dan tidak akan kubiarkan orang menyentuh barang ini. Demikian juga dengan bapak dan ibu. Bapak dan ibu tidak boleh menyentuh benda ini. Sukmo, kau jangan bandel. Bapak dan ibumu hanya ingin agar kau tidak menghadapi bencana dan tindak kejahatan. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, siapa yang rugi, Sukmo? Bukan hanya kau saja, tetapi bapak dan ibu akan merasa rugi sekali apabila kau celaka. Sukmo bisa menjaga diri. Sukmo sudah besar. Sukmo akan menjadi pendekar seperti kakek, seperti bapak dan ibu. Sukmo? Aduh, kau ternyata tidak mau mendengarkan kata-kata bapak. Kau juga tidak mau mendengarkan kata-kata ibu. Kalau begitu terserah apa maumu. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, bapak dan ibu tidak mau tahu. Sukmo benar-benar tidak berdaya. Bocah kecil itu kemudian duduk di sudut rumah. Dia duduk sambil menangis. Mendekap lencana emas yang diberikan kakeknya. Niwarih dan Kiwarih hanya memandangi bocah kecil itu dari kejauhan. Niwarih tak tega melihat anaknya bersedih. Lalu dia mendekatinya. Namun ketika Niwarih mendekat, buru-buru Sukmo melompat. Sukmo? Sukmo? Bapak dan ibu tidak boleh merampas lencana ini. Ini adalah milik Sukmo. Milikku. Tidak boleh dirampas. Tidak boleh disentuh siapapun. Sukmo. Bapak dan ibu tidak akan merampas lencanamu. Ibu dan bapak ingin sekali menyimpan benda itu, Sukmo, agar tidak hilang. Kau kan sering bermain-main jauh. Kalau benda itu jatuh, nanti kau sedih. Kau tidak boleh bandel, Sukmo. Kemarilah. Tidak. Bapak dan ibu tidak boleh merampas benda ini. Sukmo lah yang berhak menyimpannya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Iya, kalau kau ingin menyimpannya, baiklah. Sana, simpan sendiri di dalam kamarmu. Ayo, masukkan ke kamarmu. Jangan memakai benda berharga di lehermu. Nanti lehermu bisa putus kalau ada penjahat yang menginginkannya. Tidak akan kubiarkan penjahat mendekatiku. Sukmo bisa bermain silat. Hiya! Bapak dan ibu telah melatih Sukmo menjadi seorang jagoan yang pintar bermain silat. Lihatlah. Bukankah bapak dan ibu tahu Sukmo bisa menjadi pendekar besar? Bapak dan ibu tahu Sukmo bisa membela diri. Tapi kalau ada beberapa orang yang mengeroyokmu, aku akan melawannya. Sukmo. Mengapa kau bandel sekali? Hah? Ayo. Bapak dan ibu bisa menguji Sukmo.
Sukmo bisa bermain silat. Lihat, lihat, ayo lihat. Ya, ya, hut, hit, ya. Hut, hit, hit, hut, hit, hit, ya. Hut, hit, hit, hut, hit, hit. Hei, tunggu, berhenti. Kenapa? Kenapa kalian bertengkar? Kenapa kalian berkelahi? Ada apa, Sukmo? Hah? Jangan kurang ajar kau ini, Ger. Jangan berani melawan orang tuamu. Sukmo tidak melawan bapak. Kan Sukmo berlatih silat, kek. Aduh, Sukmo. Mengapa kau bandel sekali, Ger? Kakek bisa putus nafasnya apabila kau seperti itu. Hah? Bapak dan ibumu bisa semaput. Bapak dan ibu kan pendekar, kek. Mana mungkin ada pendekar yang semaput? Hah, ya tidak lucu. Sukmo saja tidak semaput. Mengapa kau tiba-tiba berlari meninggalkan kakek dan nenek? Ayo, kenapa? Kek, Nek, sebetulnya apa yang terjadi? Apakah Sukmo mencuri benda itu, Kek? Tidak. Sukmo tidak mencuri. Ia mendapat hadiah dari kakeknya. Itu lencana dari istana. Belum dikasih tahu, malah ia terus berlari kemari. Nenek dan kakeknya sampai bingung. Khawatir kalau dicegat orang jahat di tengah jalan. Sukmo, kau ini benar-benar bandel. Membuat pusing orang tuamu. Kakek dan nenek pun kau buat pontang-panting seperti itu. Kau mau jadi apa, Sukmo? Sukmo mau jadi pendekar pilih tanding, Bu. Sukmo akan menjadi orang besar. Untuk menjadi orang besar, kau harus taat pada bapak dan ibu. Menghormati kakek dan nenek. Iya, kalau kau ingin jadi orang besar, kau tentunya harus nurut. Harus taat pada perintah orang tua. Tidak bandel seperti itu. Sukmo kan tidak bandel, Nek. Sukmo ini belajar berani agar tidak takut pada siapapun juga. Kalau Sukmo tidak menentang semua orang, nanti siapapun akan meremehkan Sukmo. Sukmo kan ingin menjadi pendekar besar. Ya. Kakek tahu. Kakek mengerti. Kau memang akan menjadi pendekar besar, Sukmo. Tetapi kau tidak boleh terlalu gegabah. Kau jangan sembrono, ya, Ger. Kau ini masih kecil. Tidak, Sukmo sudah besar. Lihat, hei. Tunggu, Sukmo. Jangan sembarangan kau. Masa di depan kakek petakilan seperti itu? Hah? Kau jangan bercicilan di depan kami. Di depan orang tua kau harus sopan dan hormat. Kau tidak tahu bagaimana bersikap lebih sopan pada kakek dan nenek. Seorang pendekar tentu saja memberi penghormatan dengan meloncat dan menunjukkan jurus-jurusnya. Ya kan, Kek? Oh, Sukmo, Ger cucuku. Kau memang pantas menjadi seorang pendekar besar. Tapi saatnya tidak sekarang, Ger. Untuk menjadi seorang pendekar yang besar, kita harus berlatih. Menjadi seorang pendekar yang besar tidak harus dengan kekerasan. Kenapa tidak, Kek? Menjadi pendekar harus pegang pedang yang tajam sekali, lalu membabat semua musuh-musuhnya. Oh, tidak. Kau jangan salah mengerti, Ger. Tidak semua pendekar membunuh lawan-lawannya. Pendekar yang besar justru tidak pernah menyakiti lawannya. Pendekar yang besar tidak akan pernah menyentuh, apalagi membunuh lawannya, Ger. Loh, kok begitu, Kek? Sukmo kan pernah melihat peperangan. Dulu, bapak dan ibu dikeroyok penjahat. Bapak dan ibu membunuhnya. Bapak dan ibu kan pendekar. Jadi, kalau menjadi seorang pendekar besar,
harus banyak membunuh musuh-musuhnya. Aduh, Kek. Aku tidak tahu bagaimana harus mendidik cucumu ini. Aku kewalahan, Kek. Atau biar ikut kakek saja. Oh, jadi ibu benci pada Sukmo? Begitu? Sukmo? Mengapa kau bilang seperti itu? Nyatanya, ibu katanya kewalahan sama Sukmo. Sukmo kan baik. Sukmo tidak nakal. Sukmo hanya suka bermain-main dan berlatih. Sukmo belajar dari hidup ini. Sukmo ngeluyur. Sukmo pergi kemana-mana. Kan Sukmo belajar agar Sukmo pintar. Kalau Sukmo hanya diam di rumah, Sukmo akan jadi orang bodoh. Bukankah begitu, Kek? Iya kan, Nek? Iya kan, Pak? Ya. Tapi kau tidak boleh nakal dan bandel seperti ini, Sukmo. Kau harus belajar sopan santun. Bersikap lemah lembut pada orang tua. Kau tidak boleh kebiah uyah. Tidak boleh sembarangan, petintang-petinting, sombong dan sembrono. Kau harus mendengarkan kata-kata ibu dan bapakmu. Juga harus mendengarkan kakek dan nenekmu. Bapak sukanya menasihati melulu. Sukmo begini, salah. Sukmo begitu, salah. Mau berbuat begini, salah. Mau berbuat begitu, tidak boleh. Lalu, Sukmo harus bagaimana? Apa yang boleh Sukmo lakukan? Sukmo kan butuh melakukan sesuatu yang baik. Kalau Sukmo tidak melakukan ini dan itu, mana mungkin Sukmo jadi pintar? Sukmo bisa menjadi bodoh nanti. Sukmo, di depan kakek dan nenek, kau tidak boleh bertolak pinggang seperti itu. Coba, bersikaplah yang baik. Menjadi pendekar, harus bersikap gagah. Tangannya harus begini. Harus tetap di pinggangnya. Dan dagungnya harus diangkat. Matanya dibuka lebar dan memandang ke depan. Itulah calon pendekar besar. Sukmo, kemari, Ger. Kemari. Coba kemari. Lihat rencanamu itu. Tidak boleh. Ki Wulung dan Ni Wulung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala ketika Sukmo melompat lalu memasang kuda-kuda dan bertolak pinggang. Dan dengan gagah dia mengangkat dagu sambil membusungkan dadanya. Lencana emas yang terkalung di lehernya dia elus-elus dengan gagahnya. Ki Warih dan Ni Warih, bapak dan ibunya itu menjadi pusing dibuatnya. Bocah itu benar-benar bandel, bahkan berani tersenyum sinis pada kedua orang tuanya sambil mengangguk-angguk. Lalu kemudian dia menepuk dadanya dan melangkah 2 tindak ke depan sambil menunjukkan jurus-jurus ilmu silat yang pernah diajarkan orang tuanya kepadanya. Sukmo benar-benar membuat kesal bapak, ibu, kakek, dan neneknya. Bocah kecil itu benar-benar bandel, gesit, tetapi cerdas. Kekerasan hatinya membuat orang tuanya benar-benar tidak bisa mengarahkan lebih jauh. Karena anak kecil itu sudah menuntut hal-hal yang telah diraih orang dewasa. Apa yang dilakukannya di luar jangkauan bapak dan ibunya. Sampai bapak dan ibunya angkat tangan pada bocah kecil itu. Ki Wulung dan Nyi Wulung memandang bocah itu dengan takjub. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sorot mata bocah kecil itu. Sukmo, Ger, cucuku. Kau jangan nakal seperti itu. Anak yang nakal nanti akan menghuni neraka. Sukmo tidak nakal. Siapa yang nakal, Nek? Sukmo kan menjaga diri. Sukmo tidak ingin orang lain merampas hak milik Sukmo. Ini adalah kepunyaan Sukmo. Orang lain tidak boleh menyentuhnya. Bukankah itu ibumu? Ini bapakmu. Aku, nenekmu, dan kakekmu juga tidak boleh melihatnya. Nenek juga ingin melihat apa yang diberikan kakek itu. Coba sini. Nenek pinjam sebentar saja. Tidak boleh. Nenek tidak boleh meminjam milikku. Bukankah ini sudah diberikan kakek untukku? Jadi, orang lain tidak boleh menyentuhnya. Bukankah begitu, Kek?
Sukmo. Bagaimana kakek harus menjawab pertanyaanmu? Begini, Nger. Kau harus meminjamkan benda itu pada bapak dan ibumu. Mereka juga ingin melihat milikmu itu. Nah, lencana itu memang milikmu. Kau boleh memakainya. Kau boleh menyimpannya. Tetapi bapak dan ibumu ingin melihat sebentar. Pinjamkanlah, Nger. Tidak, Kek. Lencana ini adalah milikku. Bapak dan ibu tidak boleh meminjamnya. Cukup melihatnya saja. Lihatlah, Nek. Pak, lihatlah. Lihatlah saja. Bapak dan ibu tidak boleh menyentuh milikku. Iya. Ibu memang tidak akan menyentuh milikmu. Tidak akan menyentuh lencana itu. Hanya saja, ibu dan bapak sekarang sudah tahu kalau benda itu tidak kau curi dari kakek. Apakah memang benar, Kek? Ini pemberian dari kakek. Ini pemberianmu, Kek. Apakah memang lencana itu diberikan kakek padanya? Sukmo tidak mencurinya, Kek? Mana mungkin anak cucuku jadi pencuri? Bapak dan ibu menuduh Sukmo jadi pencuri, Kek. Jadi, Sukmo kan jengkel, Kek. Anak baik-baik dibilang seperti pencuri. Sukmo tidak pernah mencuri. Untuk apa memberi bantuan pada orang yang suka menuduh jahat? Apalagi pada anaknya sendiri. Bapak dan ibu yang jahat, bukan Sukmo. Iya kan, Kek? Iya. Bapak dan ibumu yang jahat, yang menuduhmu mencuri. Tetapi dengarkan dulu. Dengarkan apa, Kek? Bapak dan ibumu tidak jahat. Tidak, Nger. Hanya saja mereka ingin tahu dari mana kau peroleh lencana yang indah itu. Lencana yang kau pakai itu dari emas, Sukmo. Harganya mahal sekali. Dan itu pemberian Kanjeng Sultan. Nah, kau tahu kan? Kanjeng Sultan, raja yang menggantikan Panembahan Senopati. Kanjeng Pangeran Adipati Anom telah menggantikan Kanjeng Romonya menjadi raja. Dan ketika kakek pulang ke kampung, beliau menghadiahkan lencana itu. Karena kakek mengasihi Sukmo, maka lencana itu kakek berikan kepadamu. Nah, sekarang kalau Sukmo sayang pada kakek, pada bapak dan ibu, tentu Sukmo menurut. Apakah Sukmo selama ini tidak menurut, Kek? Sukmo nurut. Disuruh ambil air, Sukmo mau. Disuruh nyabuti rumput, Sukmo juga mau. Sukmo juga membersihkan sawah, ladang, juga ikut mengangkut padi. Nah, apalagi? Apakah selama ini Sukmo tidak nurut? Iya, Sukmo bandel, begitu. Sudahlah, kau tidak perlu membantah lagi. Mulai sekarang kau boleh ikut kakek. Kau ikut kakek, agar tahu bagaimana supaya tumbuh menjadi anak yang baik. Bapak dan ibu sudah tidak sanggup mengajarimu, Sukmo. Kakak. Mulai hari ini Sukmo ikut kakek. Bapak dan ibu sudah tidak bisa mengajarimu yang lebih baik. Kau sudah pintar main silat, kau sudah pintar segala-galanya seperti orang dewasa. Walaupun umurmu masih muda, masih kecil, tetapi kau sudah seperti orang dewasa. Untuk itu mulai saat ini kuserahkan dirimu pada kakek. Sukmo memandang kakeknya, memandang bapak dan ibunya, lalu memandang neneknya. Dia tidak percaya apabila bapak dan ibunya menyerahkan dirinya pada kakeknya. Namun dalam hati bocah itu timbul rasa bungah, rasa senang di mana dia bisa bebas berjalan tanpa pengawasan bapak dan ibunya yang selama ini dianggap menghalang-halanginya. Nek, kami titip cucumu. Sukmo sudah menyerap ilmu yang pernah engkau ajarkan kepada kami. Sekarang kami sudah kewalahan, Kek. Didiklah cucumu, agar ia mengetahui budi pekerti dan hidup yang lebih santun. Kami kewalahan, Kek. Ware. Kau ini memang seperti ibumu, ya. Sudahlah. Kalau memang kalian kewalahan mengasuh Sukmo, ya, biar kami yang mendidiknya.
biar kami yang mengasuhnya. Sukmo. Ya, Kek. Kau sudah mendengar sendiri. Bapak dan ibumu kewalahan melatihmu, mendidikmu, dan mengajarimu. Nah, untuk itu mulai saat ini, ayo ikut ke rumah kakek. Ikut kakek? Iya. Iya, kau mulai saat ini ikut nenek dan kakek. Bapak dan ibu? Ibu dan bapak akan tinggal di sini, Sukmo. Ibu dan bapak masih muda. Ya, ibu dan bapakmu akan di sini. Ibu dan bapakmu sekali-sekali akan menengokmu di rumah kakek dan nenek. Kau di rumah nenek dan kakek, jangan nakal seperti di sini. Kau mengerti, Sukmo? Iya, Bu. Kalau kau masih nakal seperti di sini, biar kakekmu akan membuang di tengah hutan. Udara di sini segar sekali ya, Kek. Aku senang sekali. Iya, Angger. Ada apa, Angger? Apakah bapak dan ibu benci pada Sukmo? Oh, Sukmo. Mana ada orang tua yang membenci anaknya? Bapak dan ibumu justru senang sekali kepadamu, Ger. Bapak dan ibumu cinta sekali kepadamu. Kenapa mereka tidak suka pada Sukmo? Kalau mereka suka pada Sukmo, tentu saja Sukmo tidak disuruh tinggal bersama kakek dan nenek. Ger cucuku. Ada beberapa alasan mengapa bapak dan ibumu menyuruhmu tinggal bersama kakek. Mengapa begitu, Kek? Bukankah kau bercita-cita untuk menjadi seorang pendekar yang besar? Pendekar pilih tanding yang akan melawan musuh-musuhmu? Iya, Kek. Sukmo memang ingin menjadi pendekar. Aku ingin jadi orang yang tidak ada lawannya. Aku Sukmo. Aku tidak akan mundur selangkah pun apabila menghadapi musuh-musuhku. Tapi aku bingung, Kek. Ger. Memangnya kenapa, Ger? Kenapa? Ada apa denganmu? Kakek pernah bilang bahwa sebagai seorang pendekar tidak boleh menyakiti musuhnya, juga tidak boleh melukainya, apalagi membunuh. Aku betul-betul tidak tahu, Kek. Nah, Ger cucuku, untuk menjadi pendekar besar, kita harus bisa menjadi orang yang lemah lembut. Ada pepatah yang mengatakan, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Apa artinya, Kek? Nah, ngluruk tanpa bolo artinya kita maju tanpa membawa siapapun. Menang tanpa ngasorake artinya bagaimana kita menundukkan lawan kita, mengalahkan musuh kita, tetapi mereka tidak merasa kalah, tidak merasa tunduk, dan akhirnya mereka bisa menjadi sahabat kita, menjadi saudara kita. Nah, itulah pendekar sejati, Ger. Apakah aku bisa seperti itu? Oh, bisa, Ger. Kau pun bisa menjadi pendekar besar apabila kau mau mendengarkan kakek dan nenekmu. Aku selalu mendengarkan nasihat kakek dan nenek. Apakah aku ini bandel, Nek? Kek? Tidak. Kau tidak bandel. Kau tidak bandel kok. Kau adalah anak yang baik, Sukmo. Kau adalah anak yang menurut. Kau anak yang pintar. Tapi bapak dan ibu sering menuduhku aku anak nakal. Aku ini anak bandel, anak meling, selalu ngeluyur. Aku jadi bingung, Kek, Nek. Nah, untuk itu mulai saat ini kau harus mendengarkan nasihat kakek dan nenekmu. Coba kau perhatikan pohon jati yang tinggi sekali itu. Mengapa pohon jati pada saat ini bisa tumbuh subur dan daunnya lebat sekali? Nah, coba apa sebabnya, Ger? Karena saat ini kan sering turun hujan. Jadi
pohon-pohon jati itu selalu disirami, mendapat air yang cukup, hingga ia bisa mencari kesegarannya, dan akar-akarnya bisa menyerap air sebanyak-banyaknya. Itulah yang menyebabkan pohon jati menjadi subur. Oh, betul, Ger, betul. Lalu, kenapa kalau pada musim panas, pada musim kemarau, banyak pohon jati yang kering, meranggas tanpa daun? Ayo, apa sebabnya, Ger? Sebab kalau pada musim kemarau, air kan berkurang, Kek. Lagi pula, terik matahari bisa membakar seluruh daun-daun itu hingga kering. Kalau air laut saja bisa menguap, apalagi daun-daun itu, ia pun akan gugur karena layu, jatuh ke tanah. Itulah yang menyebabkan pohon-pohon jati kering meranggas apabila tiba musim kemarau. Wah, bagus, Ger. Oh, kau memang pintar sekali. Nah, sekarang ayo ikut kakek. Ki Wulung kemudian melompat, dan sekali melesat, dia sudah lenyap dari hadapan Sukmo. Bocah kecil itu jadi linglung, tapi dia segera menyilangkan kedua tangannya, ikut melompat dan melesat. Dan tak lama kemudian, mereka sudah sampai di sebuah perigi. Di perigi itu mengalir air sungai dan pancuran yang jernih sekali. Ki Wulung sudah berdiri di atas sebuah batu, sambil tersenyum, melihat kehadiran Sukmo yang ada di dekatnya. Mengapa kakek mengajakku ke perigi ini? Untuk apa, Kek? Apakah kakek akan mandi? Hari masih siang, Kek. Tidak baik apabila kita mandi di siang hari. Sebab kita bisa kelelahan dan kulit kita bisa jadi keriput. Ger, kakek tidak akan mengajakmu mandi. Dan kau jangan memancing kakek. Kakek tahu kau sudah ingin mencebur ke perigi ini. Tetapi kau bersandiwara di hadapan kakek. Betul. Sukmo ingat waktu bapak dan ibu melarang Sukmo mandi di kali apabila siang hari. Pertama, kulit Sukmo bisa jadi rusak ketika matahari masih terik. Sukmo tidak boleh mandi. Nanti kulit Sukmo bisa rusak apabila sudah selesai mandi. Sukmo, mandilah. Tidak, Sukmo tidak mau mandi. Sukmo tidak mau melanggar nasihat bapak dan ibu. Kakek bilang, Sukmo, ayo turun cepat. Lepas pakaianmu dan segera turun ke perigi. Ayo cepat. Tidak, Kek. Tidak. Sukmo tidak mau melanggar perintah bapak dan ibu. Nasihat bapak dan ibu selalu di hatiku. Aku tidak boleh mandi di siang hari. Tetapi sekarang kau tidak ikut bapak dan ibumu, Sukmo. Kau adalah ikut kakek. Artinya kau harus mendengarkan nasihat kakek. Cepat, buka pakaianmu dan kau masuklah ke perigi itu. Tidak, Kek. Aku berjanji. Aku selalu mengikuti nasihat bapak dan ibu dimanapun aku berada. Ketika aku pernah mandi di siang hari, melanggar nasihat bapak dan ibu, maka bapak dan ibu menghajarku dengan lidi. Badanku sampai babak belur. Bahkan cambuk sapi pun mendarat di punggung saya. Tidak, Kek. Aku tidak mau. Sukmo, kau benar-benar bandel. Kau keras kepala. Dan kau tidak mau mendengarkan nasihat kakek. Kau harus membuka pakaianmu dan turun ke air. Cepat, ayo. Berendamlah di air itu. Sukmo telah berjanji, Kek. Apabila matahari masih terik dan masih menyengat, maka Sukmo tidak akan pernah mandi di siang hari. Janji dalam hati Sukmo tak akan kuingkari. Aku masih ingat betapa sakitnya cambuk yang mendarat di punggungku dan di kakiku. Bapak benar-benar marah dan ibu pun marah sekali pada Sukmo karena Sukmo melanggar perintah-perintahnya, karena Sukmo tidak pernah mendengar nasihat-nasihatnya. Tetapi kau sekarang ikut kakek, jadi kau harus ikut nasihat kakek. Tidak, Kek. Dimanapun aku berada, aku harus ingat pada janjiku sendiri. Aku tidak mau melanggar segala janji. Orang yang melanggar janji katanya bisa dihukum. Bahkan, kata bapak dan ibu, aku bisa masuk neraka. Jadi, kau tidak mau menanggalkan pakaianmu? Iya, Kek. Jadi kau tidak mau mandi di perigi ini, ha?
Iya, Kek. Aku tidak berani melanggar janjiku sendiri. Orang yang suka melanggar janji, ia tidak bisa dipercaya. Padahal, aku ingin belajar agar kelak aku bisa setia pada janjiku. Aku ingin menjadi pendekar. Pendekar yang besar adalah pendekar yang setia pada janjinya. Sekarang, pukul aku. Ambillah rotan itu. Atau potongan kayu yang besar itu. Pukullah aku, Kek. Aku bersedia kau hukum. Sukmo menundukkan wajahnya. Dia tetap berdiri sambil bersedekap dan menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Kemudian dia membungkuk sujud di kaki kakeknya. Ki Wulung berdiri di atas batu sambil bertolak pinggang. Matanya melotot dan memandang cucunya dengan geram. Tetapi sinar matanya menyala-nyala, wajahnya berseri-seri. Bibirnya yang keriput terus memamerkan giginya yang hitam-hitam dan merah karena makan kapur sirih itu masih nampak utuh dan kuat sekali. Ki Wulung kemudian turun dari atas batu, mengusap-usap kepala cucunya dan memegang kedua bahu cucunya itu untuk diajaknya bangkit. Setelah tinggal di rumah Nyai Wulung dan Ki Wulung, Sukmo benar-benar mencari dirinya sendiri yang saat ini terasa hilang. Bocah kecil itu memang seperti dewasa karena selama ini dia telah digembleng oleh bapak dan ibunya dalam ilmu silat. Walaupun ilmu silat itu dalam taraf-taraf dasar, namun telah membuat bocah itu semakin keras, bandel dan ulet sekali. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, dia tentang. Demikian pula ketika dia menghadapi kakeknya. Mulai belajar dari ilmu yang paling dasar yang diturunkan Ki Wulung kepadanya. Pada saat dia disuruh mandi di Perigi, maka dengan keras dia menolak. Jadi, kau tidak mau mandi di Perigi itu, Sukmo? Maafkan aku, Kek. Karena aku tidak bisa menuruti apa yang kakek inginkan. Aku ingat pada bapak dan ibu melarangku mandi di siang hari. Oh, iya. Baiklah. Apabila kau tidak mau mandi di Perigi ini, kakek tidak akan mandi di Perigi ini. Kakek tidak akan memaksamu. Aku bangga memiliki cucu sepertimu, Sukmo. Wah, kau ternyata anak yang baik sekali. Sekali berjanji, kau akan memegangnya sepanjang hidupmu. Wah, kakek bangga, Ger. Bangga sekali. Ya, aku kira apa yang kakek duga selama ini benar. Tetapi kau bukan anak bandel. Kau bukan anak nakal seperti yang kakek kira sebelumnya. Tetapi kau adalah anak yang taat, anak yang baik, dan mengerti apa yang harus kau lakukan. Maafkan Sukmo, Kek. Sukmo bandel. Oh, tidak, Ger, tidak. Kau bukanlah anak yang bandel, tetapi kau anak yang baik. Kau anak yang patuh pada nasihat orang tua. Kakek sekarang tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Sekarang kau boleh melanjutkan apa yang kau inginkan. Kakek telah mengajarkan 3 jurus ilmu bela diri. Dan kau boleh mengembangkan 3 jurus-jurus itu sebelum kakek menambahkan jurus-jurus yang lain. Mengapa kakek mengajarkan seperti apa yang pernah diajarkan bapak dan ibu? Sukmo sudah tahu semua itu. Sukmo, semua ilmu pengetahuan yang kau ketahui tidak akan ada manfaatnya apabila tidak kau pelajari dengan baik. Ilmu yang sudah kau peroleh itu harus diulangi, ulangi dan diulangi.
Diulangi bukan hanya bermanfaat untuk menghafalkannya, tetapi proses pengulangannya itu akan membuatmu bisa lebih menghargai dirimu sendiri. Karena dalam pengulangan itu, kau bisa mengembangkannya, menambahkannya dengan baik. Nah, lihatlah. Kakek ingin berendam dalam perigi ini seorang diri. Ku minta kau mengamati apa yang kakek lakukan. Ki Wulung tanpa menunggu jawaban Sukmo langsung turun ke perigi dan membenamkan dirinya di dalam air tanpa melepaskan busananya. Apa sebetulnya yang diinginkan kakek? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkannya. Kakek, dia seorang yang arif. Dia menegurku dengan cara yang halus. Aku yakin kakek melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kulakukan. Kakek hanya menguji kesetiaanku. Kakek, kau baik hati. Mengapa dia tidak muncul? Lama sekali berendam dalam air. Ia menyelam lama sekali. Haruskah aku turun? Mengapa kakek bisa lama menyelam di air? Sukmo, apa yang kau perhatikan ketika kakekmu turun di air? Apa, Nger? Ketika kakek turun di air, aku melihat gelombang-gelombang air itu beriak sesuai dengan gerakan tubuh kakek. Riak itu membentur dinding-dinding perigi lereng-lereng bukit ini. Lalu, gelombang-gelombang itu saling berbenturan dan terus berbenturan. Akhirnya, gelombang-gelombang itu lenyap. Lebih-lebih ketika kakek menyelam di perigi itu. Lalu, apa yang kau lihat ketika kakek menyelam? Yang kulihat, gelombang-gelombang itu makin membesar, lalu lenyap sama sekali ketika tubuh kakek lenyap di bawah air. Terus lihat, apa yang kau rasakan? Aku cemas sekali, cemas. Apabila kakek tidak bisa kembali lagi, aku takut kalau kakek tenggelam dan tidak bisa kembali di sini. Wah, Ger. Itu jelas tidak mungkin. Ger. Apa yang telah kita lakukan akan bermanfaat di kemudian hari. Demikian pula dengan apa yang kakek lakukan. Apakah lama kakek di dalam air? Iya, kakek lama sekali berada di dalam air. Aku cemas sekali, Kek, karena kau tidak muncul-muncul. Iya. Dalam hati manusia seringkali timbul kecemasan, keraguan-raguan, dan ketakutan. Nah, untuk itu kita harus bisa melatihnya, Ger. Bagaimana melatih diri kita, Kek, supaya kita tidak punya kecemasan dan keraguan-raguan? Keraguan-raguan, kecemasan, dan ketakutan selamanya akan tetap tinggal dalam hati manusia. Keraguan itu akan lenyap apabila manusia itu sudah mati, Ger. Sukmo benar-benar belum mengerti apa yang diinginkan kakeknya. Dia hanya diam, memandang sekilas kakeknya yang basah kuyup. Lalu dia bangkit mencoba memahami apa yang diucapkan kakeknya. Sukmo kembali memandang kakeknya dengan tajam. Manusia akan selalu dihinggapi kecemasan, keraguan, dan ketakutan. Iya, siapapun namanya manusia.
Selama ia di dalam pihak yang tidak benar, maka keraguan, kecemasan, dan ketakutan selalu tersimpan dalam hatinya. Ketika hal itu merupakan penyakit yang harus disingkirkan. Tetapi kau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Ger. Asal kau bisa mengalahkan 3 hal itu. Bisa menyingkirkan keraguan, kecemasan, dan ketakutan dalam hidupmu. Untuk apa kekuatan, Kek? Apabila aku tidak berkelahi, aku tidak boleh menentang musuh-musuhku, dan aku tidak boleh membunuhnya. Lebih baik aku tidak melakukan apa-apa. Oh, tidak, Ger, tidak. Kau jangan salah duga. Kau salah pengertian. Kakek senang sekali apabila kau benar-benar tahu apa yang sebetulnya ada dalam hatimu. Menurut Bapak dan Ibu, kakek adalah seorang pendekar. Pendekar pilih tanding yang senantiasa menemani Ki Gede Mataram. Bahkan, semasa Senopati menjadi raja, kakek senantiasa ikut dengannya. Hingga akhirnya, kakek mengundurkan diri. Dari mana kakek mendapatkan kekuatan seperti itu? Ger, di dunia ini tidak ada yang kuat. Tidak ada. Kecuali satu hal. Apakah satu hal yang paling kuat itu, Kek? Apakah ombak di laut? Atau badai yang sedang mengamuk? Atau gunung yang sedang meletus? Apakah sebetulnya yang paling kuat di dunia ini? Kekuatan di dunia ini hanya ada di dalam hati manusia. Nah, kekuatan itu ialah kejujuran. Kejujuran? Kenapa bisa begitu, Kek? Ya, hanya kejujuranlah yang membuat manusia teguh di dalam melangkah. Karena dengan kejujuran itulah, maka manusia melangkah dimanapun ia berada, berani membela segala kebatilan, membela segala-galanya. Lain halnya apabila manusia itu tidak jujur, maka ia akan dikejar oleh perasaan cemas, ragu, dan takut. Demikian pula dirimu. Apabila kau tidak menyimpan kejujuran dalam hatimu, maka kau sudah kalah, Ger. Kau tidak memiliki kekuatan lagi. Kau lemah. Lemah bagaikan daun-daun layu. Daun-daun jati yang runtuh di saat musim kemarau. Kek, aku selalu berusaha untuk jujur. Tetapi seringkali aku disalahkan. Menyalahkan orang jujur sama artinya menguji sejauh mana kejujuran itu kau pegang, Sukmo. Apabila bapak dan ibumu seringkali kurang mempercayai dirimu, bukankah karena apa yang kau lakukan seringkali tidak berkenan di hati mereka? Semuanya serba sulit, Kek. Sulit sekali. Ger, cucuku, tidak ada yang sulit di dalam hidup ini. Apabila kita bersabar untuk melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, teruslah kau belajar. Sekarang kau boleh pulang. Nanti kita lanjutkan lagi. Sebetulnya, aku tidak tega melepaskan Sukmo tinggal bersama kakeknya. Tetapi kita benar-benar kewalahan. Ya, aku kangen sekali, Kakang. Bagaimana kalau besok pagi kita menyusul ke Karanganyar?
Aku juga punya pikiran seperti itu. Aku kangen sekali pada Sukmo. Sudah beberapa pekan ia tinggal di rumah kakeknya. Kalau ia tetap bandel seperti itu, pasti ayah kewalahan. Ia benar-benar bandel, tetapi pintar sekali. Apa yang kita ajarkan kepadanya, cepat sekali ia tangkap. Aku yakin ia akan jadi orang yang besar. Dia berpendirian teguh. Aku jadi malu sekali tentang rencana itu. Kenapa mesti malu, Kakang? Bukankah kita ingin mencari kebenaran? Aku malu karena aku tidak percaya pada kejujuran anak kita sendiri. Sukmo, dia anak yang jujur. Tetapi mengapa kita tidak percaya kepadanya? Kalau kita mempercayainya, tentu saja dia tidak memberontak. Sudahlah, Kakang. Semuanya itu sudah terjadi. Kita lebih baik memperbaiki apa yang selama ini kita lakukan. Sekarang, apa yang kita berikan pada Sukmo, dia menuntut jauh lebih berat dari latihan-latihan yang kita berikan kepadanya. Semuanya telah dikuasainya. Tetapi akhirnya dia bandel. Ilmu silat yang kita berikan kepadanya bukannya digunakan untuk kebaikan, tetapi selalu digunakan untuk berkelahi. Aku pun tidak bisa menyalahkannya, Wari. Satu pihak kadang-kadang kita ingin memaksakan dirinya. Dia itu masih kecil, tetapi kita paksa untuk berpikir seperti orang dewasa. Akibatnya, dia dewasa sebelum waktunya. Kakang, aku kangen sekali pada Sukmo. Sudahlah, ayo tidur. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Nini Warih dan Ki Warih akhirnya membaringkan dirinya di pembaringan. Mereka berusaha memejamkan mata, tetapi dalam bayang-bayang pikirannya nampaklah anak lelaki satu-satunya yang kini telah dititipkan pada kakeknya di desa Karanganyar. Nini Warih tidak bisa melupakan anaknya yang telah beranjak remaja itu, anaknya yang nakal, cerdas dan bandel sekali itu. Sementara itu, pada suatu sore, Sukmo berada di padang rumput. Dia duduk di bawah pohon, duduk sambil memandang cakrawala langit yang luas sekali. Kau sudah kenyang, Pelong? Kau sudah kenyang? Dan kau Hitam? Apakah kau juga sudah kenyang? Baiklah. Ayo, ku ajak kau ke perigi dulu. Kalian harus minum. Setelah itu kita pulang. Ayolah, ikuti aku. Kita ke perigi. Me. Dia begitu menyayangi kambing-kambingnya. Ternyata dia memang anak yang pintar. Tidak pernah mengecewakan binatang-binatang piaraannya. Dia mengajak mereka ke perigi. Ayo, kalian harus minum sepuas-puas hati kalian. Jangan berhenti sebelum kalian puas. Ayo, minumlah. Sementara aku akan mandi dulu. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Aku akan mandi dulu ya. Kalian minumlah. Ketika Sukmo menggiring kambing-kambing ke perigi dan memberi mereka minum dengan puas, maka dia kemudian segera mandi. Udara segar sekali. Terlebih air di perigi itu sangat dingin. Kambing-kambing domba piaraan Sukmo berbaring di rerumputan tak jauh dari perigi selama penggempalanya sedang mandi. Sukmo senang sekali memperhatikan binatang-binatang piaraannya, sangat menyayanginya.
cepat-cepat membawa kambing-kambingku pulang. Mbak! Ayo kita pulang. Ayo, cepat, kita pulang. Ayo, kita pulang. Lari. Ayo. Kita harus lari. Kita harus meninggalkan tempat ini. Ayo, Mbak. Ayo Hitam, Belong. Ayo cepat, pulang. Mbak. Sukmo berlari di depan kambing-kambingnya. Sambil memanggil piaraannya, dia terus berlari. Piaraannya mengikutinya dari belakang. Dia terus berlari kejar mengejar dengan kambing-kambingnya. Kambing-kambing itu begitu akrab dengan penggembalanya. Sementara itu, beberapa ekor serigala telah membuntuti, mengejar ke arah Sukmo dan kambing-kambingnya yang berlari. Ayo, kalian harus cepat pulang. Ayo, aku akan menghadapi serigala-serigala itu. Sukmo mengeluarkan ketapelnya. Pelantingnya segera diisi dengan batu dari dasar sungai. Dan dia mulai memelantingkan batu-batu itu dengan pelantingnya. Beberapa ekor serigala menjerit dan melengking, roboh karena kepalanya pecah oleh pelanting itu. Mampuslah kau! Iya! Mampuslah kau! Iya! Mampus kau! Iya! Mampus kau! Iya! Iya! Mampus kau! Iya! Mampuslah kau! Iya! Maka 3 ekor serigala itu pun roboh terkena pelanting Sukmo. Sukmo segera berlari mengejar kambing-kambingnya yang telah mendahuluinya. Kini hatinya tenang karena dia dapat mengamankan piaraannya dari serangan serigala hutan. Hei, ada apa? Ada apa? Kambing-kambingmu berlari lebih dulu dari kamu, Ada apa, Nger? Segerombolan serigala, Kek. Segerombolan serigala menyerang mereka. Di mana serigala-serigala itu? Aku telah memelantingnya. Ketapel mereka. 3 ekor serigala mati. Di mana kau gembalakan kambing-kambingmu? Jangan terlalu jauh kalau mengembalakan kambing, Ger. Nanti kalau ada serigala seperti itu, kau bisa celaka, Sukmo. Tapi serigala-serigala itu telah mampus, Kek. Aku telah berhasil menghadapi serigala-serigala jahat itu. Mereka bermaksud ingin menerkam kambing-kambing kita. Tetapi, ya, untunglah aku bisa menghadapi dan membereskannya. Iya, Nger. Kau harus hati-hati. Kau tidak boleh sembrono. Apalagi menggembalakan kambing-kambingmu di pinggir hutan. Di sana masih banyak serigalanya. Hati-hatilah, Nger. Aku sudah hati-hati, Kek. Ketika pulang dari perigi, tiba-tiba banyak serigala bermunculan dari balik hutan. Aku tidak tahu kenapa mereka menyerangku. Tapi mereka pun tahu akibatnya. Ya. Kalau kau tidak berhasil membunuh serigala itu, wah, terus apa jadinya, Nger? Sudah sana, tubuhmu kedinginan habis mandi. Sana, berdiam di pawon. Hangatkan dirimu di perapian. Sukmo segera meninggalkan kakeknya. Dia menuju ke dapur, di mana terdapat perapian atau bediang. Mereka menamakan bediang atau perapian itu dengan istilah pawon. Sukmo duduk sambil memeluk lututnya. Sepotong ubi dia masukkan dalam bara perapian itu. Tiga ekor serigala itu telah mampus oleh pelantingku ini. Pasti serigala-serigala itu berpesta makan daging kawannya sendiri.
aku berhasil menyelamatkan kambing-kambingku. Serigala-serigala itu mengerikan sekali. Ganas. Aku tertarik sekali. Besok pagi aku ingin melihatnya. Apakah bangkai-bangkai serigala itu masih ada atau tidak? Oh, Kek. Ada apa, Ger? Ada apa? Apakah dosa, Kek, apabila aku telah membunuh serigala-serigala itu? Seharusnya kau tidak perlu membunuh binatang-binatang itu, Ger. Mengapa aku tidak boleh membunuhnya, Kek? Kalau aku tidak membunuh serigala-serigala itu, tentu saja kambing-kambingku akan diterkam dan dimakan mereka. Binatang-binatang liar seperti itu gampang untuk menuduhkannya. Gampang? Iya. Kau pasti bisa mengalahkan binatang-binatang liar seperti serigala tanpa menyentuh mereka. Bagaimana caranya, Kek? Kakek selama ini tidak pernah mengajarkan sesuatu padaku hingga aku bisa mengalahkan binatang-binatang liar seperti serigala yang telah kubunuh. Ger. Beberapa saat lamanya kau di sini, kakek menjadi bangga sekali padamu, Ger. Karena mulai belajar mengenali dirimu sendiri. Untuk itu, kalau kau ingin tahu bagaimana caranya mengalahkan serigala tanpa menyentuhnya, ayo, ikutlah kakek. Ki Wulung mengajak Sukmo menuju ke pinggir hutan. Suasana malam itu sunyi dan lengang sekali. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya. Sukmo bergidik ketika mendengar lolongan serigala tak jauh dari tempatnya. Kau takut pada serigala-serigala itu, Sukmo? Aku tidak takut, Kek. Aku hanya ngeri. Ngeri sekali. Serigala-serigala itu liar sekali. Dan ia tidak pandang bulu. Kenapa? Ia bisa mencabik-cabik apa saja. Tidak pandang hewan atau manusia. Perhatikanlah, Ger. Perhatikanlah di sana itu. Di mana, Kek? Di bawah pohon jati yang besar itu. Lihatlah di sana. Kek, sepasang cahaya, Kek. Sinar apakah itu, Kek? Tentu saja sepasang sinar merah itu muncul dari mata serigala, Ger. Serigala? Iya, serigala lapar yang mulai memperhatikan kita. Kek, kau tidak perlu takut, Sukmo. Serigala macam itu tidak akan berani menyentuh kita. Kata kakek, serigala itu lapar. Bagaimana mungkin tidak ingin mencabik-cabik kita? Dia pasti haus darah, Kek. Tidak selamanya serigala yang lapar haus darah, Sukmo. Itu apabila kita bisa meladeninya dengan baik. Tetapi kalau kita tidak bisa meladeninya dengan baik, ya tentu saja kita akan menjadi korban. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kek? Sukmo, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu melakukan apa-apa? Iya. Bagaimana mungkin, Kek? Lihatlah, Kek. Sinar merah itu bergerak-gerak menuju kemari. Iya, serigala itu menuju kemari, ya. Sukmo bergidik karena sepasang mata merah bercahaya itu perlahan-lahan menghampirinya. Dia lalu mundur beberapa tindak di belakang kakeknya, sementara Ki Wulung hanya bersedekap. Dia diam, bibirnya komat kamit membaca mantra. Sono wono, sono wono tan piso nyawanging sono wono tan kendhat sih panglimunan. Sono wono ing dalu sumingkir yen ora kepingin pecah. Sono wono sumingkira, sumingkira. Anjing hutan, pergilah,
Jangan mengganggu manusia. Kalau kau tetap maju, kau akan mati. Anjing hutan, minggirlah. Kakek. Iya, binatang itu pergi dari sini, Sukmo. Dia tidak akan mengganggumu. Dia tidak akan mengganggu kita. Dia tidak akan menggangguku kalau kakek bersamaku. Kalau aku sudah sendirian bagaimana, Kek? Satu-satunya jalan untuk mengusir binatang itu adalah dengan memelanting kepalanya atau menjepret matanya. Setiap makhluk hidup, ia butuh makan, Sukmo. Dan setiap makhluk hidup punya makanannya sendiri-sendiri. Ada yang suka makan daging, ada yang suka pada dedaunan dan rerumputan. Ada pula yang suka makan buah-buahan. Tetapi ada pula yang hanya makan serangga. Nah, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan adil. Semuanya memiliki sifat dan tabiat masing-masing. Untuk itu, kita harus bisa banyak belajar pada mereka. Bagaimana mereka bisa hidup. Tapi banyak serigala yang tega makan temannya sendiri, Kek. Sukmo. Bukan hanya serigala yang doyan makan sesamanya. Tetapi manusia pun kadang-kadang selalu memangsa sesamanya. Kau tahu itu, Sukmo? Apa maksud kakek? Bagaimana mungkin manusia makan manusia? Di zaman seperti ini, kau bisa memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingmu, Sukmo. Kau pernah melihat peperangan tentara Mataram yang menuju ke Kediri di bawah pimpinan Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati. Kau melihatnya bukan? Ketika kau umur 4 tahun, masih digendong bapakmu. Iya, Kek, aku tahu. Jadi, seperti itu kan yang dilakukan Bapak apabila nanti tinggal di Mataram. Oh, tidak, Ger, tidak. Bapak dan ibumu akan ke Mataram tidak untuk menjadi prajurit. Tetapi mereka akan menjadi abdi di dalam istana. Mereka hanya melayani Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Panembahan Nyokrowati? Iya, Geria. Karena Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati Engalogo telah meninggal, maka Kanjeng Sinuwun diganti putranya, yaitu Raden Mas Jolang. Ia telah dipilih sebagai Pangeran Adipati Anom. Nah, beberapa waktu yang lalu telah dilantik oleh Gusti Kanjeng Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi untuk menjadi raja di Mataram. Kek, apakah orang seperti aku ini bisa menjadi raja? Oh, ya tidak, Ger. Kita ini kan kawula alit, orang-orang kecil. Golongan kecil tidak mungkin duduk di istana menjadi seorang raja, Ger. Oh, tidak, Ger. Kita ini telah memiliki sesuatu yang telah diberikan yang Maha Kuasa. Kalau telah diciptakan sebagai kawula, mana mungkin kita bisa menjadi raja? Oh alah, jangan mimpi, Ger. Tapi Sukmo ingin, Kek. Sukmo ingin menjadi raja. Sukmo, kau pikir menjadi raja itu gampang apa? Iya, kalau aku sudah besar nanti, kalau aku sudah dewasa, aku akan menjadi raja, Kek. Jangan begitu, Ger. Kita ini harus nerimo ing pandum. Nerima dengan tulus bagian kita masing-masing. Kita tidak boleh merampas hak milik orang lain. Menjadi raja, lagi pula juga tidak gampang, Ger. Selain menjadi seorang pembesar agung, ia juga menjadi seorang pemimpin, pemuka,
pengayom, dan ia harus menjadi suri tauladan bagi kaumnya, bagi seluruh rakyat Mataram, Ger. Dan kita tidak mungkin bisa melakukannya, karena kita memang dilahirkan untuk menjadi rakyat kecil. Kok bisa begitu ya, Kek? Mengapa menjadi raja harus turun-temurun? Itu tidak adil namanya. Ger. Adil atau tidak, memang demikianlah apa yang harus terjadi, Ger. Kakek waktu masih kecil juga pernah bermimpi menjadi seorang raja. Ya, itu waktu kakek kecil sebesar kamu ini. Tetapi setelah kakek besar, dewasa, dan tua seperti ini, kakek semakin sadar akan kenyataan hidup ini, Ger. Bahwa setiap manusia telah ditakdirkan menjadi bagian-bagian terkecil. Kita tidak bisa menjadi raja, Ger. Jika ada orang yang menjadi raja, maka ada pula yang menjadi kawula. Dan kalau semuanya ingin menjadi raja, lalu siapa yang mau menjadi abdinya? Siapa? Kalau ada majikan, ya tentu saja harus ada buruh. Kalau ada raja, ya tentu saja harus ada pula rakyat. Kalau ada pemimpin, harus pula ada bawahannya. Keadaan seperti itulah, Ger, yang tidak memungkinkan kita duduk di singgasana istana. Sukmo memandang kakeknya dalam kegelapan malam. Sinar bintang gemintang menyinari wajah keriput di depannya. Dia mendengus, lalu bertolak pinggang dan melangkah beberapa tindak di samping kakeknya sambil melihat cakrawala malam. Angin semilir berdesir menyapa tengkuknya. Rambutnya yang mulai panjang, berderai dan berkibar-kibar dihembus angin. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.